Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Hari ini kita akan mengecek lokasi tanaman sawit yang sudah berusia 5 bulan pada hari ini. Nah, jadi kita sedang melakukan survei dan mengecek sebelum melakukan pemupukan. Nah, jadi tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan pemupukan. Nanti akan saya tunjukin seperti apa contoh yang harus dikerjakan sebelum melakukan kegiatan memupuk. Nah, tentu teman-teman sudah paham bagaimana caranya supaya tanaman itu nantinya mudah diserap oleh pupuk yang akan kita tebar. Nah, teman-teman bisa perhatikan lokasi di depan sana. Nanti akan kita cek di pangkal tanaman yang ada pada tanaman itu supaya kita bisa sama-sama melihat, dan sekaligus akan saya jelaskan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ini sudah waktunya yang kedua kalinya memupuk, karena sebelumnya kita melakukan pemupukan menggunakan pupuk urea itu 2 bulan setelah tanam. Nah, sekarang berikut kita sudah waktunya memupuk lagi. Jadi usianya sudah 5 bulan pada hari ini. Nah, jadi yuk kita lihat sama-sama seperti apa contoh yang sudah dikerjakan oleh anggota kita. Nah, berikut kita sedang berada di lokasi yang akan kita tunjukin kepada teman-teman para sahabat petani. Nah, jadi apa saja kegiatan yang harus dilakukan sebelum melakukan pemupukan? Nah, tentu banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, jadi untuk teman-teman, jika ingin melakukan pemupukan pada tanaman ini, tentu teman-teman membersihkan semak yang ada di sekitar tanaman ini. Nah, karena umumnya kalau tanam masih usia seperti ini, semaknya wow, sangat luar biasa ya. Nah, tentu ada kegiatan yang harus kita lakukan, yaitu membersih bagian piringan ya, sekitar pangkal tanaman ini. Supaya nantinya pupuknya akan kita tebar, tidak bersaing dengan semak yang ada di sekitar tanaman itu sendiri. Nah, adapun cara lain jika ingin supaya kebun ini lebih bersih, tentu teman-teman melakukan penyemprotan. Nah, jadi membersihkan gulmanya dengan cara disemprot ya. Ya, kalaupun tidak disemprot tidak apa-apa. Ya, karena yang terpenting di bagian sininya ya, piringan ini harus bersih. Ini betul-betul bersih. Sebersih mungkin kalau bisa ya, seperti ini ya. Nah, karena di usia seperti ini, kalau terlambat kita melakukan pembersihan pada gulma yang ada di sekitar tanam ini cepat tertutup ya, cepat tertutup oleh semak-semak yang ada di sekitar sini. Nah, semak yang selalu mengganggu itu yaitu semak jenis akar ya, akar. Seperti rotan gitu, itu mudah sekali melilit tanaman ini, sehingga daun tanaman ini nantinya akan kalah ya, dililit oleh semak yang ada di sekitar tanaman ini. Nah, jadi yuk kita cek ke tempat yang lainnya lagi. Ini tadi saya berdiri di lokasi yang agak tinggi ya, di tempat potongan kayu yang agak tinggi supaya lebih luas pandang kita. Nah, berikut kita akan jalan, kita lihat lebih dekat. Nah, seperti ini ya. Setelah dilakukan seperti ini, nah baru kita melakukan pemupukan pada tanam ini ya. Kalau tidak dilakukan seperti ini, ya tentu nantinya daya serap pupuknya akan kita tebar itu kurang maksimal nantinya, sehingga nanti
sulit diserap oleh tanaman itu sendiri. Nah, yuk kita lihat di bagian situ lagi. Kita cek betul-betul seperti apa contoh yang sudah dikerjakan oleh anggota kita. Ini sebagian saya juga yang kerjakan. Kalau yang di sekitar sini, ini yang dikerjakan oleh anggota kita. Nah, seperti ini. Cukup bersih. Ini usia sudah mencapai 5 bulan ya pada hari ini. Nah, jadi inilah contohnya. Tanaman sudah berusia 5 bulan ya. Ini bibit yang kita gunakan ini, bibit varietas Costa Rica ya, DSP Spring nih. Nah, jadi waktu itu bibit ini kita tanam masih usia 10 bulan waktu itu. Nah, sekarang sudah berusia 5 bulan setelah tanam ya. Nah, memang ini belum terlalu jelas karena bercampur dengan semak hijaunya. Ya, cuma sepertinya tanaman ini lebih hijau daripada semaknya, berarti aman. Berarti pupuk yang kita terapkan waktu itu betul-betul diserap oleh tanaman ini. Nah, jadi langkah yang pertama waktu itu, yang pertama kita melakukan pupukan, kita menggunakan pupuk urea dengan dosis waktu itu 2 on ya, 2 on. Itu 2 bulan setelah tanam waktu itu. Karena sebelumnya kita menggunakan pupuk dasar waktu di saat kita melakukan penanaman. Nah, setelah 2 bulan kita bikin piringannya dulu supaya lebih bersih seperti ini, supaya tidak ada kayu. Nah, setelah itu baru kita melakukan pemupukan pada tanaman ini. Nah, sekarang usianya sudah mencapai 5 bulan dari tanam. Berarti setelah pemupukan yang lalu 3 bulan ya, 3 bulan setelah pupuk. Nah, jadi ketika 3 bulan pada hari ini kita melakukan pemupukan lagi. Nah, cuma yaitu tadi, sebelum melakukan pemupukan kita harus membersih bagian piringannya. Nah, biar bersih seperti ini. Nah, setelah itu nanti akan kita semprot ya. Ya, walaupun tidak disemprot pun tidak apa-apa, tapi lebih bagusnya kita semprot. Cuma penyemprotan itu sistem dikendalikan ya, dosisnya dikendalikan. Kalau tanam masih di usia seperti ini, usahakan menyemprot itu jangan terlalu dekat dari pangkal tanaman ini ya, yang terlalu dekat. Nah, karena di usia seperti ini masih mudah sekali mati ya, kalau ada racun yang mengenai pada daunnya. Nah, jadi lakukanlah dengan cara berhati-hati. Itu pun dosisnya paling banyak 75 mili ya, 75 cc ya. Nah, itu dosis yang kita gunakan. Kita tidak harus menggunakan dosis 100 ya, karena kita menyesuaikan semak yang ada di sekitar tanaman ini. Nah, jadi seperti inilah contohnya yang sudah dikerjakan oleh anggota kita, ya dikerjakan saya sendiri juga. Jadi ketika udah seperti ini namanya sudah siap dipupuk. Nah, jadi pupuknya akan kita gunakan. Berikutnya kita sudah menggunakan pupuk NPK ya. Lebih mudahnya kita menggunakan NPK. NPK yang kita gunakan, kita masih di angka 15-15-64 ya. Nah, jadi karena di situ banyak kandungan unsur hara yang dibutuh tanaman ini, ya maka kita harus menggunakan pupuk itu. Nah, setelah menggunakan pupuk itu nanti akan kita update lagi bagaimana cara kita memupuk tanaman ini dan pakai pupuk apa yang akan kita gunakan. Oke, videonya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini memberi manfaat kepada teman-teman para sahabat petani kelapa sawit lainnya. Sukses untuk teman-teman para sahabat petani yang sudah menonton video ini.